sebelumnya. Pada contoh sebelumnya, nah di sini Px, X lebih dari 5. Ini kan predikat. Kalau kita mensubstitusikan nilai X, misalkan X lebih dari 5 untuk X sama dengan 7, maka menjadi suatu pernyataan yang bernilai benar. Kemudian predikat berikutnya, X min 3 kurang dari 6 akan menjadi suatu pernyataan apabila kita substitusi X-nya. Misalkan X min 3 kurang dari 6 untuk X sama dengan 10 misalkan, maka akan menjadi suatu pernyataan yang bernilai benar. Jadi mengubah predikat menjadi pernyataan, cara yang pertama yang bisa dilakukan yaitu mensubstitusi nilai X. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menambahkan kuantor. Di sini ada dua jenis kuantor, kuantor universal dan kuantor eksistensial. Yang dimaksud dengan kuantor universal, setiap atau semua objek dalam semesta mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Sementara kuantor eksistensial, ada atau beberapa objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Jadi kalau universal itu mencakup semua objek, kalau eksistensial ada atau beberapa objek. Nah, sekarang bagaimana cara membaca kalimat berkuantor? Pertama, kuantor universal dulu. Simbol dari kuantor universal seperti huruf A tapi terbalik. Nah, di sini ada simbol kalimat berkuantor. Kuantor yang digunakan kuantor universal. Kemudian X elemen R besar itu adalah simbol untuk himpunan bilangan real. Kemudian sifat kalimat yang menyatakannya menyebutkan X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Pertama, kuadrat dari sembarang bilangan real tidak negatif. Nah, itu kan ada X kuadrat. Jadi kuadrat dari apa itu X-nya? X adalah sembarang bilangan real, setiap bilangan real. Kemudian sifatnya adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti kan tidak negatif. Tidak negatif, bisa lebih dari 0 atau positif atau sama dengan 0. Artinya tidak negatif. Jadi kuadrat dari sembarang bilangan real tidak negatif. Bisa juga semua bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. Atau setiap bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. Sembarang bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. X mempunyai kuadrat tak negatif untuk setiap bilangan real X. Jadi macam-macam cara membacanya. Yang penting, yang jelas penggunaan kuantornya yaitu universal, menyatakan semua atau setiap. Apa itu semestanya? Yaitu bilangan real. Jadi setiap bilangan real. Kemudian sifat kalimat yang menyatakannya yaitu X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Artinya kuadrat dari setiap bilangan real tak negatif. Jadi itu cara membaca kuantor universal. Nah, sekarang kuantor eksistensial. Simbolnya adalah seperti huruf E terbalik. Di situ ada simbol huruf E terbalik yang menunjukkan kuantor eksistensial, ada atau beberapa. Kemudian variabel M. Variabel M ini anggota dari Z. Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Jadi semestanya adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian sifat yang menyatakannya yaitu M kuadrat sama dengan M. Bagaimana cara membacanya? Pertama, terdapat bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ada bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri. Kita dapat menemukan paling sedikit satu bilangan bulat yang sama dengan kuadratnya sendiri. M kuadrat sama dengan M untuk suatu bilangan bulat M. Nah, ini beberapa cara membaca kuantor eksistensial.
beberapa bilangan bulat sama dengan kuadratnya sendiri. Jadi, kuantum eksistensialnya terdapat bisa, ada bisa, beberapa juga bisa. Oke, kita lanjut ke contoh dari penggunaan kalimat berkuantor. Tentukan kebenaran kalimat berikut. Diketahui X adalah anggota himpunan bilangan bulat. Kalimat pertama, untuk setiap bilangan bulat X berlaku X kuadrat dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Kalimat yang kedua, ada bilangan bulat X sedemikian sehingga X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Kalimat yang ketiga, untuk setiap bilangan bulat X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 sama dengan 0. Kalimat yang keempat, ada bilangan bulat X sedemikian sehingga X kuadrat kurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita telah dulu satu-satu. Untuk yang contoh soal nomor 1, diketahui untuk setiap bilangan bulat X berlaku X kuadrat kurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini pernyataan ini bernilai benar atau salah. Perhatikan bahwa kuantor yang digunakan adalah kuantor universal, maka X adalah setiap bilangan bulat. Kemudian diketahui X kuadrat dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Dari sini diperoleh X kuadrat lebih dari sama dengan 3, yang berarti bahwa setiap bilangan bulat apabila dikuadratkan maka hasilnya selalu lebih dari atau sama dengan 3. Nah, ini benar apa salah? Benar apa salah? Nah, ternyata salah. Karena salah berarti ada bilangan bulat yang ketika dikuadratkan tidak lebih dari sama dengan 3. Ambillah bilangan 1. 1 adalah elemen dari integer, bilangan bulat. Akan tetapi, ketika dikuadratkan, hasilnya sama dengan 1. 1 kurang dari 3. Jadi, pernyataan bernilai salah. Kemudian, contoh soal yang kedua. Ada bilangan bulat X sedemikian hingga X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, ini pernyataannya bernilai benar apa salah? Nah, perhatikan bahwa X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Nah, salah satu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu dengan menggunakan cara pemfaktoran. Nah, karena di depan X kuadrat bilangannya 1, maka di situ ada X dalam kurung, X-nya di depan variabel X bilangannya 1. Jadi X. Kemudian di sini ada positif 21. Jadi cari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya positif 21, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 10. Jadi dua bilangan yang ketika dikalikan plus 21, ketika dijumlahkan min 10. Kedua bilangan itu yaitu negatif 7 dan negatif 3. Min 7 kali min 3 plus 21, min 7 tambah min 3, min 10. Jadi X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Ketika difaktorkan menjadi X min 7 kali X min 3 sama dengan 0. Nah, ini perkalian kedua bilangan sama dengan 0 artinya apa? Salah satu sama dengan 0. X min 7 sama dengan 0 atau X min 3 yang sama dengan 0. Jadi X sama dengan 7 atau X sama dengan 3. Nah, di sini penggunaan kuantum eksistensial pada pernyataan ini sudah tepat karena ada bilangan bulat yaitu 3 dan 7.
yang memenuhi sifat x kuadrat kurangi 10x plus 21 sama dengan 0. Jadi, pernyataan bernilai benar. Penggunaan kuantornya tepat. Ada bilangan bulat x. Ada atau beberapa bilangan bulat x. Bisa ditunjukkan, yaitu 3 dan 7. Kemudian pada contoh soal 3, ini sama, persamaan kuadrat x kuadrat min 10x plus 21 sama dengan 0. Akan tetapi penggunaan kuantornya yaitu kuantor universal. Artinya untuk setiap bilangan bulat. Nah, pada contoh sebelumnya sudah diketahui bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut yaitu 3 dan 7. Sehingga bilangan selain 3 dan 7 bukan akar, artinya tidak memenuhi persamaan. Nah, pada pernyataan menggunakan kuantor universal. Namun, tidak semua bilangan bulat memenuhi persamaan kuadrat yang diberikan. Sehingga kita ambil satu contoh penyangkal. Misalkan 2, x sama dengan 2. 2 ini adalah elemen dari himpunan bilangan bulat. Kemudian kita substitusikan ke persamaannya. Ternyata hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya pernyataannya salah. Karena menggunakan kuantor yang tidak tepat. Kemudian contoh soal nomor 4. Ada bilangan bulat x sedemikian sehingga x kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0. Pernyataan ini benar apa salah? Nah, kita punya x kuadrat min 2 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 2. Nah, sekarang bilangan berapa yang ketika dikuadratkan hasilnya sama dengan 2? Maka bilangan itu adalah akar 2. Positif akar 2 atau negatif akar 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah positif akar 2 dan negatif akar 2. Sedangkan akar 2 dan min akar 2 adalah bilangan real, bukan bilangan bulat. Sedangkan pada soal diketahui semestanya adalah himpunan bilangan bulat, sehingga tidak ada bilangan bulat yang memenuhi x kuadrat min 2 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya pernyataan bernilai salah. Nah, pernyataan ini akan bernilai benar apabila nilai x-nya jadi semestanya adalah bilangan real. Jadi kalau semestanya adalah bilangan real, maka pernyataan tersebut ada bilangan real x sedemikian hingga x kuadrat min 2 sama dengan 0. Itu menjadi pernyataan yang benar. Jadi kalau semestanya adalah bilangan real, maka pernyataan benar. Oke, sekarang bagaimana jika pernyataan memuat dua variabel x dan y? Nah, ada 8 kemungkinan penempatan kuantor. Nah, ini 8 kemungkinan penempatan kuantor apabila diketahui dua variabel x dan y. Nah, kita ambil yang kuantor ganda yang berbeda. Yang pertama, untuk setiap x ada y. Untuk setiap x terdapat beberapa y. Nah, jadi untuk x1 dan x2 dan x3 ada y1. Untuk x seterusnya ada y-nya juga. Xn misalkan ada y2. Seperti itu ilustrasinya. Kemudian ada x untuk setiap y. Maka di sini ada 1x untuk setiap y1, y2 sampai yn. Jadi ini ilustrasi untuk kuantor ganda yang berbeda. Nah, contoh kuantor ganda misalkan P dalam kurung x, y. Jadi di sini ada suatu predikat yang memuat dua variabel x dan y. Mengatakan y adalah ibu dari x. Bagaimana menentukan nilai kebenaran dari? Nah, ini ada penggunaan kuantor ganda. Untuk setiap x ada y
sedemikian sehingga Px, Y. Nah, ini kalau kita artikan bagaimana X tadi adalah orang kan. Jadi untuk setiap orang ada ibunya. Setiap orang memiliki ibu. Nah, ini pernyataan yang benar. Nah, beda dengan pernyataan yang kedua. Ada Y untuk setiap X. Ada satu Y untuk setiap X. Sedemikian hingga Px, Y. Berarti ada seorang ibu untuk setiap orang. Nah, masa setiap orang ibunya satu, ibu yang sama? Kan tidak. Jadi pernyataan yang kedua salah. Kemudian sekarang ingkaran atau negasi dari kalimat berkuantor. Oke. Sekarang negasi dari penggunaan kuantor universal. Maka akan ekuivalen dengan kuantor universalnya berganti menjadi kuantor eksistensial, kemudian Px menjadi negasi Px. Kemudian kuantor eksistensial kalau dinegasikan, maka kuantornya akan berganti menjadi kuantor universal, kemudian pernyataan Qx menjadi negasi Qx. Contohnya, bagaimana menyatakan ingkaran dari pernyataan berikut? Terdapat bilangan bulat X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 9. Terdapat, ini kuantor eksistensial, maka kalau dinegasikan menjadi kuantor universal. Untuk setiap bilangan bulat X berlaku bukan yang sebaliknya. X kuadrat tidak sama dengan 9. Kemudian semua dinosaurus telah musnah. Semua ini berarti kuantor universal. Kalau dinegasikan menjadi kuantor eksistensial, ada dinosaurus yang belum musnah. Tidak ada ahli matematika yang malas, berarti semua ahli matematika tidak malas gitu kan. Kalau dinegasikan menjadi ada ahli matematika yang malas. Kemudian semua bilangan bulat adalah bilangan genap. Kalau dinegasikan semua menjadi beberapa atau ada. Ada bilangan bulat yang merupakan bilangan ganjil. Oke, kita ke contoh-contoh soal. Misalkan D adalah himpunan bilangan bulat. Buktikan bahwa kalimat ada bilangan bulat ada bilangan bulat X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan X bernilai benar. Karena ada bilangan bulat, berarti kita harus mengambil bilangan bulat yang memenuhi sifat itu, yaitu 1. Ambil X sama dengan 1. 1 ini adalah elemen dari D, atau secara umum himpunan bilangan bulat adalah Z. Perhatikan bahwa X kuadrat sama dengan 1. Jadi sama dengan X itu sendiri. Jadi kesimpulannya kalimat tersebut bernilai benar. Kemudian diketahui E adalah himpunan bilangan bulat antara 5 dan 10. Buktikan bahwa kalimat ada M anggota E sedemikian hingga M kuadrat sama dengan M bernilai salah. Oke, di sini M adalah bilangan bulat antara 5 dan 10. Berarti 6, 7, 8, 9. Kita periksa kuadratnya. Untuk M sama dengan 6, kuadratnya 36. Tidak sama dengan M. Untuk M sama dengan 7, maka kuadratnya sama dengan 49. Juga tidak sama dengan M nilainya. Untuk M sama dengan 8, kuadratnya sama dengan 64. Tidak sama dengan M. Untuk M sama dengan 9, kuadratnya 81, juga tidak sama dengan M. Jadi tidak ada bilangan bulat M, di mana M ini adalah bilangan bulat 6, 7, 8, 9 yang memenuhi sifat M kuadrat sama dengan M. Jadi tidak ada. Kita tidak bisa menemukan M dalam himpunan E yang memenuhi sifat M kuadrat sama dengan M, sehingga pernyataan tersebut bernilai salah.
Oke, sekarang carilah contoh penyangkal atau counter example. Bahasa Inggrisnya counter example, contoh penyangkal, untuk menunjukkan bahwa pernyataan berikut ini salah. Pernyataannya adalah untuk setiap bilangan real X berlaku X lebih dari 1/X. Jadi kita cari bilangan real yang tidak memenuhi X lebih dari 1/X. Misalkan X-nya diambil 2, boleh enggak? Tidak bisa menjadi counter example karena benar 2 lebih dari 1/2. Kita mencari bilangan real yang tidak berlaku sifat yang seperti itu. Nah, di sini kita ambil X-nya adalah setengah. Setengah ini kan bilangan real ya. Bilangan real itu mencakup semua bilangan. Bisa bilangan bulat, bulat positif, bulat negatif, 0, pecahan, bentuk akar. Semua bilangan itu bilangan real. Nah, di sini bilangan pecahan 1/2 atau setengah. Ini anggota dari himpunan bilangan real. Kita substitusikan ke 1/X. Jadi 1/setengah. 1 dibagi setengah. Hasilnya sama dengan 2. Nah, setengah dengan 2 besar mana? Besar 2 kan? Nah, jadi di sini berlaku X kurang dari 1/X. Jadi ada bilangan real X di mana X kurang dari 1/X. Sehingga pernyataan ada untuk setiap bilangan real X berlaku X lebih dari 1/X itu bernilai salah. Karena ada bilangan real X yaitu setengah yang berlaku sebaliknya. Jadi counter example-nya adalah X sama dengan setengah. Bisa juga X yang lain. X sama dengan 1/3 juga bisa. 1/5 juga bisa. Jadi ada beberapa contoh penyangkal, tidak hanya setengah. Yang penting benar. Benar kita ambil X-nya. Gitu. Oke, untuk materi kita pada pertemuan 4 ini sampai di sini dulu. Silakan bertanya at any time. Jadi kapanpun kalian mau bertanya, silakan akan saya jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.